Halo semuanya, balik lagi sama gua Luis di Kirang ITK ID. Jadi akhirnya sekarang gue dapat kesempatan untuk nyobain Nvidia GeForce GTX 1660 Ti. Dan gue rasa kalian semua udah pada banyak yang tahu soal VGA card ini. Dan yang lagi ada di tempat gue sekarang ini adalah colorful GeForce GTX 1660 Ti Ultra 6G. Jadi ya langsung aja gue bahas soal performance, fitur, dan semua hal yang ditawarin sama VGA card ini. Sedikit ngebahas soal 1660 Ti secara keseluruhan. Jadi ini adalah GPU dari Nvidia yang sama-sama menggunakan arsitektur Turing seperti yang ada di GeForce RTX 2060 sampai 2080 Ti. Tapi bedanya di GeForce GTX seri 16 ini, dia hadir tanpa RT-Core sama sekali. Tapi sekarang kita nggak perlu takut bakal ketinggalan fitur seperti Ray Tracing, karena mulai dari hari ini seri GeForce GTX yang 1060 ke atas bahkan sampai ke 1660 Ti ini udah bisa pakai fitur Ray Tracing di beberapa game yang mungkin nextnya bakalan gue bahas. Dan dengan arsitektur TU116 ini kita bisa expect performance dan efisiensi yang lebih baik daripada seri Pascal yang sebelumnya. Selain itu di 1660 Ti ini kita juga dapetin NVENC encoder yang sebelumnya cuma bisa didapetin di seri GeForce RTX. Jadi untuk streamer yang pakai OBS ini harusnya bakalan sangat berguna banget untuk improve performance, karena dengan fitur ini sistem kita nggak perlu lagi makan resource yang banyak dari CPU, karena semuanya bisa dilakuin di GPU-nya lewat OBS. Dan untuk kalian yang suka main game Battle Royale kayak PUBG, Apex Legends, dan lain-lain, Nvidia bilang kalau ini adalah GPU yang pas untuk menjalani game tersebut, karena punya performa yang udah oke untuk mendapatkan FPS yang tinggi dan bisa menang di game-game tersebut, yang juga nanti akan gue bahas performanya lebih lanjut. Gue harap sampai sini kalian udah cukup mengerti tentang apa yang ada di balik GeForce GTX 1660 Ti. Dan sayangnya Nvidia nggak ngerilis versi yang Founders Edition-nya untuk seri 16, jadi semua seri 16 dari partnernya Nvidia, contohnya kayak si colorful GeForce GTX 1660 Ti Ultra 6G. Untuk harga sendiri, VGA card ini ada di harga sekitar 4,7 jutaan, dan sebagai perbandingan GeForce GTX 1070 yang baru, sekarang harganya itu beragam banget mulai dari 5 juta sampai 7 jutaan. Sebelum gue ngejelasin lebih jauh lagi, gue mau kasih tahu kalau Colorful dan Nvidia lagi ngadain giveaway, yang hadiahnya itu adalah Colorful GeForce GTX 1660 Ti Ultra 6G ini, lalu ada SSD dari Colorful, lalu ada keyboard mechanical dan beberapa merchandise juga. Jadi perhatikan video ini baik-baik dan syarat dan ketentuannya juga, jangan sampai ada yang kelewatan. Untuk spesifikasinya, GPU ini punya base clock di 1500 MHz dan boost clocknya di 1770 MHz. Dengan total CUDA core 1536, dan dia punya VRAM 6 GB dengan memori bus 192 bit yang ratingnya 12 GB per second. GPU ini punya desain triple fan, dan desain covernya menurut gue pribadi cukup good looking dengan pattern yang cukup oke juga, dengan beberapa branding iGame dan Nvidia. Yang bikin gue kaget sebenarnya mengingat VGA card ini di harga 4,7 jutaan, cuman si colorful GeForce GTX 1660 Ti Ultra ini aja yang punya 3 fan dan pakai backplate di bagian belakang, yang desainnya juga searah dengan keseluruhan desain dari VGA card ini. Tapi kalian perlu ingat juga kalau model triple fan nggak selalu lebih adem daripada dual fan dan single fan. Mengingat VGA card ini punya 3 fan, jadi ukurannya bakalan lebih panjang juga. Dan ini panjang keseluruhannya hampir 30 cm, dan bahkan gue harus pakai PCI eraser supaya nggak mentok sama radiator yang gue pakai. Heatsinknya juga di-provide dengan 2 heat pipe dan kontak langsung dengan sumber panas dari GPU-nya. Dan setelah gue tes, GPU ini temperatur full load-nya ada di 66 derajat Celcius di kondisi open case. Kalian perlu ingat juga kalau GPU ini butuh 8 pin PCIe dengan requirement PSU-nya 450 watt. Dan untuk output display-nya sendiri ada 3, yaitu satu DVI, satu HDMI, dan satu DisplayPort. Dan gua rasa kalau kalian nggak butuh setup 2 monitor atau 3 monitor, harusnya ini nggak jadi masalah. Selanjutnya, VGA card ini juga punya beberapa fitur yang cukup menarik. Salah satunya RGB lighting di tulisan iGame di bagian samping yang bisa kita atur lewat software yang namanya iGame Zone 2. Di software ini kita bisa monitoring, tuning beberapa setting, dan ada beberapa profile yang bisa kalian pakai. Dan sejauh ini softwarenya cukup basic menurut gua. Lalu fitur yang menurut gue cukup menarik adalah One Key OC, yang dimana dengan satu tombol ini boost clock yang sebelumnya di 1770 MHz akan nambah jadi 1845 MHz. Dan konfigurasinya perlu kalian ingat, waktu buttonnya ada di bawah dia di kondisi normal, dan waktu buttonnya ke atas dia baru di kondisi turbo. Untuk ngetes VGA card ini, di sini gue pakai sistem Ryzen 5 2600X, motherboard Aorus X470 Gaming 7, memorinya gue pakai T-Force Nighthawk 16 GB yang jalan di 3000 MHz, dan sisanya akan gue tulis dan bisa kalian lihat juga di deskripsi. Sekalian di sini gue akan ngebandingin si 1660 Ti dengan 1070 yang untuk saat ini harga barunya masih lebih mahal. Di 3D Mark IV Strike 1070 punya skor yang lebih tinggi kalau dibandingkan sama 1660 Ti, tapi kalau dilihat dari penggunaan secara nyatanya, terutama di kondisi main game,
Ternyata 1660 Ti di beberapa game seperti Rainbow Six, CSGO, dan Anthem punya nilai average yang lebih tinggi kalau dibandingkan sama 1070. Dan sisa game yang lain performanya bisa dibilang sangat mirip, bahkan 1660 Ti cenderung lebih stabil kalau dilihat dari 1% dan 0,1% FPS-nya. Dan untuk game-game seperti PUBG, Apex Legends, CSGO, dan Rainbow Six, gua rasa FPS-nya udah sangat aman banget buat kalian pakai monitor 144Hz untuk kompetitif. Dengan performance yang lebih stabil, kalian perlu ingat juga kalau 1660 Ti itu harganya lebih murah kalau dibandingkan sama harga barunya si 1070. Dan gua rasa ini perlu kalian pertimbangin. Sejujurnya sampai saat ini gue belum bisa nemuin kekurangan yang ada di model colorful GeForce GTX 1660 Ti Ultra 6G ini. Kalau kalian cari 1660 Ti yang modelnya triple fan dan juga punya backplate, gue rasa opsinya cuman ada ini doang. Karena kalau misalnya kalian cari 1660 Ti lain yang di range harga yang sama, itu paling kalian cuma bakalan dapet yang dual fan ataupun yang nggak pakai backplate sama sekali. Tapi sekali lagi mau gue ingetin kalau triple fan nggak selalu lebih adem daripada dual fan maupun single fan. Lalu jangan lupa perhatiin GPU clearance yang ada di case kalian, karena model triple fan yang ada di sini ukurannya itu cukup panjang. Lalu kalau ngomongin soal performa, kalau misalnya kalian saat ini lagi pertimbangin untuk ngebeli GeForce GTX 1070, mungkin kalian bisa pertimbangin ulang untuk ngelirik si 1660 Ti ini. Karena dengan harga yang lebih murah, kalian dapetin performa yang udah serupa dengan 1070. Nah, sebelum gue tutup video ini, kalau kalian bener-bener perhatiin video ini secara lengkap, harusnya kalian bakal nemuin pertanyaan giveaway yang udah gue selipin di video ini. Dan untuk ikutin giveaway ini, kalian cuma tinggal jawab aja pertanyaannya di kolom komentar di bawah, dan secara benar dan secara lengkap. Itu adalah persyaratan pertama, dan ada persyaratan lainnya untuk ikutin giveaway ini. Dan akan gue bacain biar gue nggak salah. Jadi yang pertama, kalian harus join GeForce Community. Lalu yang kedua, like fanpage Facebook Nvidia GeForce Indonesia. Yang ketiga, like Facebook page Colorful. Yang keempat, follow Instagram Colorful. Yang kelima, share video ini secara publik di Facebook kalian dan tag 3 teman kalian. Dan yang terakhir yang tadi itu, tinggal jawab pertanyaannya aja di kolom komentar di bawah. Dan ya, kalau misalkan masih ada yang nanya, Bang ini pertanyaan mana Bang, cara ikutannya gimana segala macam, ya berarti kalian tidak perhatiin video ini dengan baik dan benar. Jadi ya, good luck buat yang mau ikutan giveaway-nya. Gua rasa itu aja sih untuk video kali ini. Like dan share video ini jika bermanfaat buat kalian. Tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian dan jawaban kalian juga. Lalu follow Instagram kita dan semua sosial media kita, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Krengi Tech ID. Sampai jumpa di video berikutnya.